Hai Sobat Acis, jumpa lagi dengan saya Julius Giliha. Nah, bagi Anda yang punya bisnis ekspedisi, mungkin lagi cari pencatatan untuk ekspedisi, biasanya kontrol persediaan barang konsumsinya tidak terpantau. Kendalanya akibat itu pemakaian per armada sering tidak ada data dan tidak jelas pengeluarannya. Sehingga kalau kita mau lihat biaya pengeluaran per armada itu susah dirinci, ya, rinciannya tersebar, biayanya tercampur dan menjadi susah dianalisa. Kemudian biasanya laba rugi per armada itu kurang bisa terpantau, ya, karena bercampurnya laporan-laporan tersebut menjadi sulit menilai performa per masing-masing armada secara akurat. Nah, urusan bisnis di bidang ekspedisi, Accurate punya solusinya. Nah, mari kita lihat fitur-fitur yang bisa kita pakai di Accurate untuk bisnis ekspedisi. Yang pertama, kita lihat dulu di sini ada fitur alur untuk ekspedisinya. Nah, list alur ekspedisi itu kita bisa membuatkan dulu dari departemen, ya. Nah, ini kita buka daftar departemennya. Nah, di sini kita sudah bikin ada armada sedang, ya, dengan beberapa ekspedisi, ada pick up, bak, ada yang box, ada truk CDD dan lain-lain. Nah, ini juga ada kita bikin yang last mile delivery dengan motor dan van, ada sewa gudang spesial dengan crane truck dan lain-lain. Nah, yang kita bikin adalah fitur ekspedisinya. Nah, setelah itu kita juga bisa membuat fitur daftar barang, baik itu konsumsi dan barang yang dipakai dalam ekspedisinya. Nah, kita bisa masuk ke dalam persediaan. Nah, di sini ada barang dan jasa. Nah, di sini kita sudah bikin kategori, ya. Jadi untuk jasa pengiriman atau BBM, nah, kita bisa lihat ada beberapa jenis BBM di sini yang kita pakai sesuai dengan kendaraan yang kita gunakan dan lain-lain. Di sini juga ada spare part, ya. Ini spare part yang kita gunakan untuk masing-masing kendaraan. Ya, nah, ini ada list total, ada barang dan jasa yang kita menggunakan dalam bisnis jasa ekspedisi. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pencatatan terhadap pemakaian barang-barang yang dikonsumsi per armada. Jadi biasanya kalau kita ada armada, mungkin armada truk atau kendaraan tersebut ada ganti oli, ada ganti spare part, ban dan lain-lain. Nah, di Accurate ini kita bisa masuk ke dalam modul penyesuaian persediaan. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini ada biaya ban dan spare part armada. Kita sudah daftarkan sebagai HPP kepala 501. Nah, ini yang dipakai untuk spare part yang mana? Nah, ini kita pilih ini, ya. Kita bisa pilih, oh, ini yang pakai ada Mitsubishi Fuso FM517. Nah, kemudian kita bisa arahkan juga ini untuk proyeknya proyek ekspedisi. Ya, ini ada beberapa ya, bisa kita untuk logistik, untuk gudang dan lain-lain. Dan kita bisa isi berapa yang digunakan. Nah, ini 2. Kemudian ban belakangnya 2, ban dalam truknya ada 4, ini per masing-masing, ya. Ini ada jenisnya. Oke, ya, ini untuk pemakaian barang-barang untuk konsumsi armada. Begitu juga untuk bahan bakar dan lain-lain, ya. Ini kita sama, kita bisa bikinkan ini. Bedanya ya ini nanti kalau bahan bakar kita pilih aja biayanya bahan bakar BBM di sini. Oke, nah sehingga dari jenis barang tadi yang sudah kita konsumsi, pengeluaran yang sudah kita catat, nah kita bisa mendapatkan satu laporan laba rugi per armada. Nanti laporan laba rugi per armadanya kita bisa cek di daftar laporannya. Ini saya sudah bikinkan laporan laba rugi per armadanya. Nah, kita bisa pilih nanti armada yang kita mau lihat. Ini contoh, saya pilih armada sedang, Daihatsu Grand Max dan Hino. Nah, ini ada 3. Kita tinggal pilih, nanti kita bisa lihat untuk laba rugi per masing-masing armada ini. Oke, nah seperti ini, ya. Dan untuk pendapatannya, untuk penjualan dan lain-lain, jangan lupa juga nanti kita bikin purchase invoice, ya. Seperti biasa, ya, purchase invoice nanti bisa masuk dari foto penjualannya. Nah, kita bisa bikin. Ya, ini ada jasa ekspedisi, ya. Ya, ini fitur penjualan tuh dari sales invoice, ya, dari foto penjualan ini, ya. Cuma dari laporan tadi di Accurate ini cukup fleksibel, ya. Kita bisa tracing dari laporan yang 800.000, saya double klik, kemudian dia muncul GL details, ya. Di sini ada rincian invoice-nya, ada fakturnya. Nah, setelah saya double klik di sini akan muncul juga faktur
penjualannya. Tinggal nanti pada saat kita bikin faktur, itu kita isi ya. Ini contoh ada jasa ekspedisi, nilainya 650.000, nah ini nama drivernya, kemudian kota asal dan kota tujuan, terus departemennya kita pakai yang mana ya, ini Daihatsu Grand Max Van Delivery, kemudian ini untuk proyek yang mana ya. Kemudian jangan lupa juga ini penjualnya juga bisa kita daftarkan di atas. Oke. Nah, kurang lebih demikian ya. Jadi ada fitur penjualan, ada pemakaian, ada daftar barangnya, dan semuanya sudah bisa terhubung dengan laporan laba rugi per armada. Nah, kalau misalkan mau lihat armada mana yang biayanya paling besar, nanti kita bisa tinggal pilih ya. Sobat Acit bisa pilih armada mana yang mau dicek gitu. Nah, contoh saya mau cek untuk Mitsubishi Colt dan FE gitu. Nah, ini tinggal dipilih saja. Kemudian kita tinggal show dan kita lihat untuk biayanya apa saja keluar dalam periode transaksi yang sudah kita pilih. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Nah, Sobat Acis sudah lihat kan fitur-fitur yang ada di Accurate untuk ekspedisi. Dengan sistem Accurate, bisnis ekspedisi Anda dapat dikelola dengan lebih rapi, lebih detail, dan laporannya lebih terukur. Mulai dari persediaan, biaya bisa dilihat per armada, hingga laporan laba rugi untuk pengambilan keputusan lebih tepat. Nah, dengan Accurate untuk bisnis ekspedisi gampang kan?